Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyediakan layanan jasa konsultasi medis secara daring dan layanan obat gratis bagi pasien COVID-19 tanpa gejala serta bergejala ringan yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Layanan tersebut dapat diakses secara daring melalui laman isoman.kemkes.go.id atau 11 aplikasi telemedicine yang juga dapat diunduh secara gratis melalui ponsel Anda. Pasien yang ingin mengakses layanan tersebut harus melakukan pemeriksaan PCR test maupun rapid test antigen di 742 laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Apabila hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19, maka laboratorium penyedia layanan tes akan melaporkan data hasil pemeriksaan kepada database milik Kemenkes. Setelah resmi terdaftar pada database milik Kemenkes, pasien akan segera menerima pesan WhatsApp secara otomatis yang menyertakan tautan atau link yang dapat diakses untuk melakukan konsultasi bersama dokter hingga mendapatkan resep obat gratis. Secara mandiri, pasien juga bisa langsung mengakses salah satu platform layanan telemedicine dengan memasukkan kode voucher bertuliskan Isoman dan langsung mendapatkan layanan konsultasi medis bersama dokter yang melayani. Untuk selanjutnya, dokter akan memberikan resep obat sesuai dengan kondisi pasien yang dapat ditebus secara gratis. Usai memanfaatkan layanan ini, pasien tidak perlu mengantri di apotik untuk mendapatkan resep obat-obatan. Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan jasa ekspedisi untuk mengantarkan paket-paket obat gratis ini sesuai dengan alamat pasien. Kemarin, karena aku tidak terlalu bergejala, aku tuh cuma batuk sama pilek aja. Jadi aku disarankan sama dokter untuk nebus, ada yang pertama ada Becomz, terus ada oseltamivir, terus ada paracetamol, dan sama azithromycin. Untuk aku itu aja, dan kalau misalnya aku cek untuk harganya sendiri kemarin tuh bisa hampir mendekati angka 600.000, yang menurut aku itu lumayan sih untuk subsidi dari pemerintah buat penanganan COVID ini. Dan untuk estimasi sampai di rumah aku, karena waktu itu ada keterangannya aku perlu menunggu ketersediaan obat dari Kimia Farmanya, itu sekitar 1-2 hari. Kayak gitu. Jadi untuk obat aku pesan minggu dini hari, itu baru sampai di rumah aku tuh hari Senin sore hari, sekitar jam 5 atau jam 6. Selain terkendala dalam stok ketersediaan obat dan pengiriman yang memakan waktu 1 hingga 2 hari, tidak semua jenis obat akan diberikan secara gratis melalui layanan ini. Melainkan terdapat 2 paket yang ditanggung pemerintah, yaitu paket A bagi pasien tanpa gejala, berisi beberapa jenis multivitamin seperti vitamin C, D, E, dan zinc untuk dikonsumsi selama 10 hari. Dan paket B bagi pasien bergejala ringan berupa multivitamin C, D, E, zinc, serta obat azithromycin, oseltamivir, dan parastamol yang sesuai dengan resep dokter. Terus untuk akses tentang obat-obatannya juga sebenarnya untuk 1-2 hari itu bisa dibilang cukup lama, karena gimana ya, ketika kita tahu kita positif itu kan pasti yang pertama tuh panik, takut, terus kayak kalau kita nunggu obat sampai 2 hari itu kayaknya apa ya, masih terlalu lama untuk kita bisa nunggu gitu. Karena kan kalau misalnya kayak kita sakit aja di rumah sakit langsung nebus obat hari itu juga untuk meredam sakitnya kita, gejalanya kita gitu. Kalau misalnya kita bergejala, apalagi aku kemarin kayak batuk, pilek kayak gitu, dan badan juga sempat panas, untuk menunggu 2 hari itu lumayan lama kayak gitu loh. Jadi dalam waktu 2 hari itu aku masih harus konsumsi obat dari tempat lain, kayak gitu sih yang masih aku sayangkan. Jangan ragu untuk melakukan tes gitu, karena kalau dulu mungkinnya kita akan berpikir kalau misalnya saya tes terus nanti disuruh ke rumah sakit akan pengobatan yang mahal-mahal kayak gitu, dan ternyata untuk yang aku alamin sekarang ini enggak kok, aku benar-benar cuma PCR dan sampai hari ini obatnya udah habis dalam waktu 10 hari pas itu untuk konsumsi obatnya, itu nggak dikenakan biaya apapun. Untuk memaksimalkan layanan konsultasi kesehatan virtual bagi pasien COVID-19, selain wilayah Jabodetabek, kini penggunaan layanan telemedicine semakin diperluas cakupannya dan dapat dimanfaatkan oleh pasien isolasi mandiri di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Namun, penggunaannya baru menjangkau skala perkotaan
antara lain Kota Karawang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Denpasar. Priscilia Claudia, Tim Liputan, DAI TV.